Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melanjutkan series kita, yaitu adalah Public Portfolio ataupun Crypto Journey di episode ke-7. Ya teman-teman, udah episode ke-7. Jadi kita akan melihat performanya dan selanjutnya strateginya bagaimana. Seperti yang saya janjikan juga bahwa kita akan update di minggu ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita berdiskusi, kita masuk dulu ke dalam intro videonya dulu ya. Oke, overall portfolio saat ini di kisaran 2180 ya. Saya nggak mau terlalu detail dulu, tapi kita lihat dulu keadaan market saat ini, baru kita masuk ke portfolionya teman-teman. Market turun ya. Apakah ini saatnya kita jual dulu, lalu baru beli di harga lebih bawah, atau kita hold aja? Mungkin itu menjadi pertanyaan dari semua orang, gitu ya. Personally, kalau menurut saya saat ini udah sedikit telat sih teman-teman kalau memang mau menjual holdings portfolionya. Kembali lagi, selalu kita sell on green, buy on red. Ya, jual di saat hijau dan beli di saat merah. Jangan dibalik. Gitu. Biasanya orang-orang pada saat turun kayak gini, market turun, kita lihat Bitcoin mengalami penurunan, baru panik. Seharusnya istilahnya ini kita jual di area atas ini, gitu. Dan memang kalau teman-teman lihat di beberapa video terakhir saya pun, saya sudah sempat membahas bahwa wah, ini cenderung Bitcoin mengalami pelemahan dan akan ada penurunan dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman mungkin take profit, I think harusnya saat ini udah ada cash untuk mungkin nambah posisi gitu. Tapi memang berbeda lah, situasinya berbeda dengan public portfolio kita gitu ya. Karena saya sempat nggak aktif gitu ya. Jadi saya belum menjual apa-apa juga. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan seriesnya ya. Kita coba update lebih sering juga dan melanjutkan seriesnya kira-kira bagaimana cara kita membuat portfolio ini juga untuk kembali mengalami kenaikan gitu. Ya, kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir mungkin bisa dikatakan Bitcoinnya mengalami pelemahan, tapi banyak altcoin yang turunnya jauh lebih dalam, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, scroll bisa belasan persen. Ya, lebih parah dari last video kita. Secara fear and greed kita di area fear. Kembali lagi, buy on fear pada saat orang-orang takut. Karena ini mulai fearful di dalam market gitu ya. Ini sesuai dengan analisa kita juga di video terakhir. Nah, jadi cukup menarik sebenarnya kalau menurut saya. Dan mungkin kita menjawab pertanyaan semua orang dulu deh. Kenapa turun? Gitu ya. Kalau kita membahas Bitcoin, alasan turunnya adalah sebenarnya selling pressure. Di mana selling pressure atau tekanan penjualan yang cukup besar dari pemerintah Jerman, Mt. Gox dan juga US government. Ya, US government ini baru masuk ke dalam equation lah istilahnya gitu ya. Tapi memang orang-orang sebenarnya lebih takut di Jerman sama di Mt. Gox. Kenapa? Karena Mt. Gox itu cadangan Bitcoin yang mereka repay itu cukup besar. Sedangkan Jerman ini sudah ada pressure dari akhir Juni. Dari akhir bulan Juni kemarin udah lumayan mereka udah mulai menjual Bitcoinnya dan harga Bitcoin juga terus mengalami penurunan. Lalu mereka mulai agresif. Di sini teman-teman bisa lihat nih, ini harga Bitcoin gitu ya. Lalu ini yang warna biru Jerman ya. Jadi kita lihat nih, ini Jerman menjual terus nih. Dan pada saat mereka menjual dengan size yang lumayan besar lah. Mungkin kisaran ratusan Bitcoin minimal. Jadi tetap menjual dari area Bitcoin di kisaran 60 ribuan. Gitu. Lalu hari ini ya, baru aja hari ini tuh tanggal 5 Juli ya. 5 Juli baru aja Mt. Gox repayment gitu ya, Mt. Gox repayment, dan udah mulai ada pergerakan juga di dalam walletnya. Jadi cukup berhati-hati juga nih gitu, karena kita takutnya akan ada selling pressure tambahan lagi dari Mt. Gox. Lalu bagaimana secara teknikalnya? Bentar ya. Nah, secara teknikal kalau kita lihat untuk Bitcoin, ya ini kalau kita lihat dari Bitcoin saat ini sudah masuk ke area imbalance ya, seperti yang saya sempat mention di video sebelumnya ya. Baru aja saya analisa, saya bilang mungkin ini belum bottom ya. Ya, waktu itu kan market di sini nih, mungkin ini belum bottom ya, di area 57 ribuan. Pada saat orang-orang mungkin melihat, wah ini kita ada potensi kita naik dulu gitu. Karena saya melihat lebih karena di area imbalance ini. Dan gak lama kemudian justru hit lagi imbalance-nya, dan saat ini di area imbalance ya. Apa itu imbalance? Kenapa harus ke sini? Itu saya jelaskan di video sebelumnya, jadi kita nggak usah bahas ya. Jadi kita bahasnya nanti di strateginya aja.
gitu. Dan outlook untuk Bitcoin karena ini di weekend kemungkinan besar ya lebih ke arah sideways lah. Jadi mungkin kalau naik pun mungkin 5758 kembali ke bawah dulu. Jadi ini mereka membuat consolidation dulu gitu ya, konsolidasi, membuat beberapa candle lagi baru nanti mulai naik. Kalau memang ini adalah bottomnya. Menurut saya ada potensi. Ya ini saya lebih yakin kalau misalnya market mau mulai mengalami kenaikan dari harga sekarang, ini lebih menarik. Gitu. Atau another dip sebenarnya juga masih ada gitu ya. Another dip itu di area berapa? Another dip itu di area 52.000. Ya. Tapi yang saya cukup takutkan adalah sebenarnya saat ini banyak orang yang sudah calling bahwa oh ini artinya Bitcoin akan ke 52.000 nih. Gitu, ke area ini nih. Semua orang udah melihat area ini sebagai area level supportnya. Biasanya justru market nggak akan ke hit harga ini, hanya lebih ke arah konsolidasi aja nih di sini gitu ya. Baru langsung mulai naik. Jadi area ini nggak ke hit. Tapi kita akan lihat ya, karena pastinya sebenarnya ini masih ada probabilitas dikarenakan takutnya ada selling pressure dari Mt. Gox sendiri gitu ya. Jadi kita akan lihat mungkin beberapa hari lah, 1-3 hari ke depan bagaimana. Tapi kalau saya pribadi, this is another opportunity untuk beli. Ya dollar cost averaging ya. Pelan-pelan aja masuknya gitu. Kenapa? Karena ya marketnya pun juga belum recovery kecuali kita udah ada strong volume. Nah, ini langsung tandanya untuk entry langsung cepet gitu ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya nggak harus terburu-buru, no rush juga teman-teman ya. Tapi pastinya harus disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman ya. Ini bukan saran financial and non financial advice juga. Jadi itu saya harus tekankan juga untuk teman-teman semua. Nah, kita lanjut ke public portfolio ya. Kita baru masuk ke public portfolio. Di public portfolio ini awalnya 1300 ya. Tapi kan saya sudah sempat announce ke teman-teman, kita akan top up another 1300. Jadi technically sekitar 40 juta. Tapi ini karena kurs USD-nya naik, mengalami kenaikan jadi 41 juta gitu. Jadi modal awal kita adalah $2.600 dan current balance-nya saat ini di 2177 atau 2180 lah. Ya ini saya baru update soalnya. Jadi masih rugi nih teman-teman sekitar 16%. Ya saya sih masih cukup optimis untuk market crypto khususnya di tahun ini. Jadi seharusnya kita bisa kembali lagi in the green istilahnya ya, kembali lagi di hijau. Ini kita mungkin taruh warna merah dulu lah. Jadi termotivasi untuk kembalikan ini ke warna hijau. Ya. Portfolionya udah ada sedikit perbedaan teman-teman. Ya, ini saya udah top up USDT-nya gitu ya. Lalu ada beli satu kripto baru. Yang nanti kita bahas. Lalu holdingsnya saya remove beberapa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sheet sebelumnya, saya ini ada seperti SAI gitu ya, XAI dan juga Lix ya. Saya remove ini keduanya gitu ya. Ini beberapa hari yang lalu saya remove. Alasannya kenapa? Kita bahas dulu ya satu persatu. Jadi kalau untuk remove ini kalau teman-teman lihat dari historinya gitu. Nah ini trade historinya. Ya jadi ini benar-benar istilahnya public teman-teman ya. Oh mungkin order history aja deh. Order history ini saya jual SAI, jual Lix juga nih gitu ya. Lix juga market ya, karena saya langsung market aja, nggak sabaran gitu ya, langsung hit. Tapi saya rekomend teman-teman kalau mau menjual tuh lebih baik di limit gitu ya, di limit aja karena ini public portfolio dan cuma untuk mendemonstrasikan doang ya. Jual alasannya apa? Alasannya sebenarnya tapi mungkin sebelum masuk ke alasannya saya kasih tahu teman-teman dulu lah ya. Jangan lupa untuk join komunitas Wayans Crypto gitu ya. Ada di Telegram, ada di Discord juga, dan semua free gitu ya teman-teman. Jadi langsung join aja, cek di deskripsi. Kenapa? Sebelum kita masuk ke alasan, karena saya sudah beberkan ini di komunitas ya terlebih dahulu gitu. Jadi nggak usah tunggu sampai YouTube video keluar baru tahu update-nya gimana. Jadi langsung bisa tahu update-nya secara langsung dan cepat. Seperti itu. Nah, kembali ke alasan kenapa menjual gitu ya. Ini kan jual dua aset. Kalau saya sebenarnya cukup straightforward gitu ya teman-teman. Saya ini akan ada unlock schedule di bulan Juli. Kalau nggak salah minggu depan. Itu cukup besar ya amount-nya. Jadi unlock-nya itu cukup besar. Kalau nggak salah 75% dari supply saat ini. Jadi menurut saya pribadi ini ada selling pressure yang cukup tinggi gitu. Makanya mungkin akan volatilitasnya tuh akan cukup tinggi juga gitu. Awalnya saya membeli SAI itu sebenarnya untuk short term. Nah ini salah satu pelajaran juga teman-teman. Karena waktu itu kalau teman-teman lihat video ini pada saat saya switching crypto gitu ya, ini maunya adalah untuk
short term melihat dia breakout play, tapi ternyata itu nggak terjadi dan tokennya mengalami penurunan gitu. Seharusnya kalau udah nggak sesuai dengan plan gitu ya, pastinya kita harus set stop loss juga. Oke, set stop loss, limit the loss gitu. Itu menjadi salah satu kesalahan dan semoga teman-teman juga tidak melakukan hal yang sama juga gitu ya, karena gara-gara nggak set stop loss ini malah mengalami penurunan sampai 58%. Kalau nggak salah saya cut di kisaran 55 mungkin ya, 55 atau bahkan saya nggak bisa recall sih teman-teman, tapi bisa cek aja di history ya kalau mau lihat. Nah, jadi itu salah satu kesalahannya gitu ya, karena memang sebenarnya saya sudah aware pada saat beli saya itu akan ada token unlock di bulan Juli, tapi saya mikir oh nggak mungkin hold sampai bulan Juli juga, tapi ternyata di hold dan lebih baik cut dulu gitu ya, dan cukup oke sebenarnya. Kenapa? Karena setelah saya cut ini, saya sama Lex gitu ya, karena ini kan beberapa hari yang lalu mereka mengalami penurunan lebih dalam lagi. Yang mereka mengalami penurunan lebih dalam lagi, jadinya bisa serok kripto baru gitu. Tapi overall ya, untuk teman-teman yang tanya review untuk saya ataupun Lex gitu ya, kalau untuk saya sebenarnya saya masih suka secara fundamentally. Mereka masih development, bahkan ini kalau saya websitenya baru di revamp, memang langsung menjual yang namanya games, karena memang saya ini kan adalah gaming network lah, layer 3 di Arbitrum gitu kan untuk gaming network. Jadi secara fundamental saya masih suka, update-nya juga masih sering update, jadi overall masih oke. Ini untuk saya, walaupun saya melihat BIM yang waktu itu kita switching ini juga strong juga malah gitu. Sebenarnya ini dua cukup oke sih gitu ya, tapi saya ini bedanya adalah dia kripto yang lebih baru, sehingga pada saat penurunan seperti ini mereka terdampak lebih dalam lagi gitu. Sedangkan BIM ini dari branding, jadi bukan kripto baru, jadi lebih mature lah, dan price actionnya mungkin lebih, walaupun nggak sevolatile itu, tapi masih cukup berpotensi juga. Ya ini untuk BIM gitu, jadi mungkin malah saya akan agak switching lagi ke BIM gitu ya. Tapi kalau misalnya market udah mulai naik, balik ke saya lagi juga nggak salah sih gitu ya. Nah kalau Luxo ini overall sebenarnya projectnya menarik gitu ya, tapi saya melihat kurang movement dari timnya juga, kurang update dari timnya. Jadi daripada kita hold terus dan nggak mengalami kenaikan, mendingan kita jual dulu, jadiin cash, nanti masuk ke project-project yang lebih berpotensi gitu. Itu alasan sih sebenarnya kenapa saya menjual keduanya, yaitu Sai sama Lex ya. Jadi semoga teman-teman mengerti. Selanjutnya kita masuk ke update-nya gitu ya. Jadi saat ini ya kita hold 5 gitu ya. Cash pun masih ada sekitar 49%. Jadi hampir 50% masih cash, which is good. Tapi kemungkinan kalau misalnya market kita lihat Bitcoin di sini ya, let's say dia turun lagi ke area ini, mungkin saya akan mulai beli lagi gitu ya. Apakah beli Bitcoin? Kayaknya dari waktu itu di awal saya bilang saya nggak mau beli Bitcoin gitu ya, karena memang mau fokusnya di altcoin saja. Walaupun kalau buat investasi pastinya saya rekomenin Bitcoin gitu. Tapi kita akan lihat, mungkin kita cari another mid cap crypto gitu ya, yang akan saya update juga pastinya nanti di community teman-teman, karena cash masih banyak gitu ya. Pastinya di bulan Juli ini, dip ini menurut saya ini time to buy sih gitu ya. Tapi saya nggak akan langsung ngabisin semuanya juga, kita pelan-pelan, kita belajar dari mistakes juga. Jadi overall seperti ini kalau teman-teman mau lihat gitu ya di perubahannya gitu. Bahkan sebenarnya kalau di CoinEx sendiri, kalau mau lihat pun juga ada sih. Ini tinggal pakai PNL analysis langsung keluar. PNL-nya berapa? Ini loss kemarin langsung minus $100 dan lain-lain gitu ya, cukup jelas. Back. By the way, just to remind, kalau misalnya teman-teman mau register CoinEx juga bisa aja langsung di link di bawah gitu ya teman-teman. Nah, next itu saya ada beli, kalau teman-teman lihat dari sini, beli Pendle gitu. Jadi kita ada beli Pendle. Pendle itu apa? Kita akan bahas di video kali ini, harganya dan secara teknikalnya juga. Seperti biasa, kita akan menjelaskan tesis kita dalam pembelian ini gitu. Jadi saya beli Pendle sekitar $350. Saat ini 326. Jadi langsung turun ya, karena sebenarnya ini beli sebelum dia dump. Jadi ini saya cuma set order doang, teman-teman. Ini saya set order doang, lalu dia hit gitu ya, set order hit di 3,85 gitu. Jadi waktu sekarang dia turun, ini udah lagi floating loss gitu. Tapi saya cukup masih nggak apa-apa lah untuk saat ini gitu. Jadi render ini alokasi sekitar 15%.
ya Pendle ini saat ini market cap itu di ranking 98. Jadi nggak terlalu kecil seperti beberapa kripto lainnya, tapi nggak terlalu besar juga. Jadi masih oke. Dan dia bergerak sebenarnya di bidang real world asset sama DeFi. Sebenarnya fokusnya di DeFi sih, gitu ya teman-teman. Bentar. By the way, ini saya tadi minum terus teman-teman, tapi ini thank you untuk Natoro Aktif ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli botol dan lain-lain, langsung aja cek Natoro Aktif. Dia ada di Tokopedia juga. Jadi bisa langsung cek aja kalau teman-teman tertarik. Ya botolnya sih bagus sih gitu ya. Botolnya Hydro Flask. Ya ini semoga teman-teman kelihatan di screen juga. Kita lanjut lagi ya untuk pembahasan mengenai Pendle mungkin. Nah kalau untuk Pendle sendiri tadi saya bahas di DeFi dan juga di RWA gitu. Kenapa di RWA? Karena dia istilahnya ini untuk staking teman-teman. Tapi stakingnya ini dia pisahkan menjadi dua token, yaitu adalah PT sama YT. PT itu ya, ini kalau teman-teman buka ini, PT ini adalah principal token. Jadi prinsipalnya. Lalu mereka buka lagi yield token. Jadi ini adalah bunga yang dijadikan token. Makanya technically dia, kalau menurut saya dia juga RWA. Karena ini adalah bunga yang dijadikan token. Gitu, yield token. Cukup menarik dan cukup kompleks gitu ya. Tapi ini cukup sesuatu inovasi yang sangat menarik yang nggak ada di traditional finance gitu ya. Dan memang sudah digunakan juga untuk khususnya untuk orang-orang yang aktif di Ethereum. Gitu, karena kita tahu Ethereum itu kan aktif di restaking teman-teman. Jadi kalau kita lihat Pendle di sini buka market, ini isinya juga restaking market semua tuh. Ya ada PT, ada YT, ada IPR-nya, dan orang-orang ini farming menggunakan Pendle. Gitu. Dan kalau kita lihat untuk Pendle sendiri, teknikal ya. Technical Pendle itu sebenarnya dia adalah salah satu kripto yang cukup strong di bull market ini. Namun, secara short term bisa kita katakan dia breakdown gitu ya. Dari diagonal trendnya dia breakdown ini, lalu mengalami penurunan. Dan saya beli di 3,85. Jadi 3,85 itu di area ini nih. Kisaran area ini. Jadi sebenarnya ini buying zone saya, memang saya sudah levelin gitu ya. Tapi ternyata ini nggak hold lalu turun. Ini hit buying zone kedua sebenarnya. Itu 3,3. Ya menurut saya ini harusnya ya kisaran di area ini dia harusnya cukup akan hold sih, cukup bertahan gitu. Jadi beli Pendle di sini walaupun dia breakdown secara diagonal, tapi secara kalau kita lihat secara horizontalnya dia seperti ini gitu ya. Atau seperti ini gitu. Ini masih cukup hold. Gitu, masih cukup bertahan untuk Pendle sendiri gitu. Dengan potensi kita nggak tahu gitu ya, tapi saya lihat kalau teman-teman lihat price movement dari Pendle sendiri ini cukup hot di bulan Maret gitu ya. Strong movement naik 200%. Jadi kalau dari trade seperti ini sebenarnya another kesempatan sih gitu ya. Karena kita tahu Pendle ini juga termasuk ke Ethereum Beta. Ya karena dia kan di Ethereum Network. Lalu yang staking ini Ethereum semua. Lalu kita tahu juga bahwa Ethereum Spot ETF kemungkinan besar akan open trade di bulan Juli. Jadi technically kita juga udah ada exposure di Ethereum. Ya, jadi di Ethereum kalau misalnya ternyata Ethereum mengalami kenaikan. Ya, jadi itu adalah alasan kenapa saya memilih Pendle dan ini adalah update-nya juga. Semoga teman-teman enjoy ya episode ke-7 di Public Portfolio ataupun Crypto Journey ini. Sekali lagi thank you semua for watching and kita ketemu di episode ke-8 Crypto Journey teman-teman. Jadi jangan lupa untuk share videonya ataupun likes juga biar semangat untuk langsung update episode-episode berikutnya. Ya, thank you semua and bye-bye.